من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لإلهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqabil syari'ati wa khalisid wa halaji risalatihi bibahil khawariqi wa ayyadahu bikubadil ashabil muhdati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, khususnya sahibul wilayah, Bapak RT, Pak Raden, enggak komisi ya Raden, benar komisnya. Dan tidak lupa yang saya hormati guru kita yaitu Ustadz Agus, dan kepada bapak-bapak warga RT 04 Perumahan Taman Buah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ini sing ngarep didoain kok enggak amin, enggak pengen rahmat ya. Hah? Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuhajahah, bersilaturahim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nantinya menjadikan keberkahan buat kita semua. Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya saya doakan warga RT 03 oleh Allah diberi ketetapan 4 ya, RT 04. Saya doakan mudah-mudahan oleh Allah diberi ketetapan imannya, diberi ketetapan Islamnya, barokah umurnya, barokah rizkinya, bahagia tentram rumah tangganya. Mudah-mudahan oleh Allah yang banyak utang dimudahkan untuk melunasinya. Mudah-mudahan yang dibayari utang tidak mau. Dan mudah-mudahan yang sakit ya di warga RT 04 oleh Allah diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sakit gigi oleh Allah diangkat. Mudah-mudahan kita oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini temanya Tarhib Ramadan 1443. Ditempel ini ya. Oh iya ini berapa tahun kan gak ganti-ganti panitia kurang biaya ya. Alhamdulillah bisa bersyukur ya. Ini luar biasa, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa diteruskan anak cucu tradisi seperti ini dalam menyambut tahun
menyambut bulan suci Ramadan, pastinya setiap daerah mempunyai cara yang berbeda-beda. Kalau di Jawa ada acara dalam menyambut bulan suci Ramadan itu nyadran. Yang daerah Jawa Tengah itu nyadran, ada namanya itu rumpahan. Kalau di sini apa itu? Punggahan ya. Gak disuruh munggah, ini dia yang munggah dewi. Lah itu pun semua pastinya para wali songo, para pejuang, para ulama mempunyai niat yang baik. Nah, tradisi seperti ini patut kita lestarikan. Setiap desa pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyambut bulan suci Ramadan. Barang siapa, kata Nabi, man fariha dakhala fi syahri Ramadan, barang siapa orang kok senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, Allah akan mengharamkan jasadnya di neraka. Pada senang saja, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini baru senang. Makanya tradisi itu berbeda-beda. Apa menyambut bulan suci Ramadan ada yang menyalahi petasan. Ya kan? Ini tradisi. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu nyari dalil. Ini tradisi berbeda, silahkan. Membakar dosa, udah gitu aja. Udah terlalu dibikin ribet lah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ini yang tukang ibadnya mana? Nah, Pak, tolong kesini Pak ya. Ya, nanti siapa tahu bisa duet. Duet kok duit ya? Nah, pada malam hari ini yaitu temanya saya menukil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu musyaqqatun ila arba'atin nafar. Baru belajar ya, kibatnya kibat lama ini ya. Top 60 ya. Ya top 60 belum. Hah? Oh mikro ya. Omikron. Ada 4 golongan kata Nabi yang dirindukan surga. Saya ulang, ada 4 golongan yang mana kata Nabi itu dirindukan surga. Mudah-mudahan ini kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan. Yang pertama kata Nabi talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri dibawa oleh para ulama di Indonesia. Lewat apa? Lewat dengan pendidikan pesantren. Jadi pertama kali yang mengenalkan Al-Quran, yang menyebarkan Al-Quran itu para ulama dahulu melewati pendidikan pesantren. Kalau kita belajar Al-Quran bukan nyari guru, bukan lulusan pesantren, kita menyalahi ya turunnya kenalnya Al-Quran di Indonesia. Al-Quran di zaman Nabi itu belum ada harokatnya, belum ada titik-titiknya. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, setelah perang Yamamah, Sayyidina Umar bin Khattab punya usul gimana Al-Quran ini dikumpulkan. Mengingat para hafidh Quran setelah perang Yamamah banyak yang meninggal.
Sayyidina Umar bin Khattab perintah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah dikumpulkan, dibukukan, ya, itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, tabiin setelah para sahabat meninggal, sejarah Al-Quran ini, ya, itu tidak bisa membaca karena masih lengkok-lengkik seperti cacing, belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Akhirnya pada zaman tabi'in, untuk memudahkan dalam membaca, akhirnya oleh Syekh Abu Aswad Ad-Duali diberilah titik-titik. Nun itu ada titiknya di atas, ta itu titiknya 2, ta itu titiknya 3. Dan ini kadang, mohon maaf, ketika kita ngaji Iqra, kadang seorang guru tanpa mengenalkan huruf langsung abatasa. Ketika tajwid ini huruf apa? Tidak ngerti, taunya abatasa. Tidak dikenal huruf alif, ba, ta, sa. Ini mayoritas terjadi di pendidikan TPA itu seperti abatasa, jaha, khodada. Ditanya ini huruf apa? A, ini huruf apa? Ba. Ketika nanti tajwid, apalagi nahwu shorof, tidak ngerti. Nah, setelah Abu Aswad Ad-Duali, orang-orang dalam membaca Al-Quran, apalagi kita orang Jawa membaca Alhamdulillah, karena lidah orang Jawa itu bisanya kenalnya hono coroko Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenalnya hono coroko dono sawara. Orang mana Betawi, orang Jakarta, orang Sunda kalau membaca aladina rata-rata bacanya alat zina. Makanya pada zaman tabi'ut tabi'in, ya, oleh Abu Nasr Al-Farahidi diberilah harokat tajwid dalam apa? Biar untuk memudahkan orang dalam membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, terkadang ketika di bulan suci Ramadan, ini orang-orang taman buah ini tadarus enggak ya? Ada kegiatan tadarus. Ya, di zaman akhir ini mohon maaf Pak Bu ya, karena tidak pernah membaca Al-Quran malah sibuk WhatsAppan. Betul Bu? Halo? Jangan salahkan siapa saja ketika di dalam rumah tangga, di dalam rumah itu sering ribut. Jangan salahkan siapa-siapa. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bukan WhatsAppan. Itu orang taman. Waktunya tadarus malah bikin status. Kayak gini nih, sibuk bikin status. Waktunya pengajian bukan didengarkan, tapi sibuk bikin status. Itu orang taman. Nek bonana enggak ada. Bonana ini ngomong taman 2, bukan bonana. Waktu perginya, waktunya sholat tarawih, pergi ke musola, ya kan, malah sibuk nonton Ikatan Taman 2. Itu lagi kementaan apa itu? Ikatan Cinta, sampai iklan dulu sholat, ya kan, sambil didengarkan. Itu Taman 2. Sholat itu buru-buru. Jalil Quran, membaca Al-Quran. Saya membacanya Al-Quran tidak fasih, ya kan? Mungkin belekak-belekuk, ya. Kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana
wa yatata'a alaihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Ketika seseorang barang siapa membaca Al-Quran itu terbata-bata bersusah payah, kata Nabi, tetap oleh Allah diberi dua kebaikan. Syaqqul lahu ajran. Saya membacanya Al-Quran belekak-belekuk, tetap ditulis oleh Allah dua kebaikan, yaitu belekak dan belekuk. Tetap ditulis. Saya membacanya Al-Quran bedundak, tidak apa-apa. Tetap ditulis dua kebaikan, bedundak. Wah, bedundak. Kipas itu yang kardus. Lebih baik membaca walaupun toh salah daripada tidak pernah salah karena tidak pernah membaca. Nah, maka dari itu perlunya anak-anak kita itu dididik, ya, dikenalkan ke para kiai, ke para ulama yang paham Al-Quran. Karena apa? Al-Quran tidak hanya sekedar tajwid, tidak sekedar makhraj, tetapi Al-Quran mengandung kekuatan hayatun rohaniyah di dalam setiap ayat, setiap firman-Nya Allah. Ini ada cerita. Suruh dulu Pak yang minta kopi, panitia ada apa-apa, yang nggak ngantuk. Mbah Manap Lirboyo ketika mesantren di Bangkalan itu sudah alim. Sampai sana beliau siang, jam 11 siang sholatlah zuhur. Ketika sholat zuhur, Mbah Manap Lirboyo tidak mendengarkan lantunan atau makhraj Quran dari Mbah Khalil Bangkalan. Dilanjutkan sholat asar, pas sampai sholat maghrib, Mbah Khalil Bangkalan dalam membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, saya jauh-jauh dari Cirebon kok ketemunya Ngalami. Mendengar seorang kiai yang mana dalam membaca makhraj saja tidak fasih, langsung Mbah Manap, Kiai, saya mohon pamit mau pulang. Apa kata Mbah Khalil? Ya nak, kamu cari kiai yang lebih alim daripada saya. Ya sudah, sana pulang saja. Carilah kiai guru yang alim daripada saya. Akhirnya Mbah Manap Lirboyo sampailah di pelabuhan Kamal. Mau menyeberang ke Surabaya, perahu yang akan dinaiki itu ada seekor macan. Lah, ada macan di perahu itu. Mbah Manap itu bingung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dibacain Fatihah tidak takut, dibacain surat Ikhlas sampai surat enggak ikhlas, tambah ditambah lagi surat apa ayat kursi sak meja-meja yo sak gelas mungkin ya, tambah gerengnya tambah gede. Pulanglah kembali ke pondoknya Mbah Khalil Bangkalan. Ditanya oleh Mbah Khalil, "Ya Kiai, loh, katanya kamu pulang?" "Iya Kiai, pas saya mau nyebrang ya, itu saya melihat seekor macan atau harimau, saya tidak jadi naik." "Lah terus sudah kamu bacain apa saja?" "Sudah saya bacain Al-Fatihah, saya sudah bacain ayat kursi sak meja-meja, mungkin tak siram sak kopi-kopi ini." "Lah terus?" "Tidak tahu."
tambah kerennya tambah kencang. Membaca Al-Fatihah kamu seperti apa, Nak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya Mbak Kiai, macan itu tidak takut makhraj, tidak takut tajwid. Bacalah Fatihah seperti yang kemarin kamu sholat jamaah maghrib dengan saya. Dalam hati Mbah Manap, waduh, kok ngerti ya kalau tak batin. Loh, inilah ulama-ulama dahulu yang ma'rifatullah, ya kan? Tujuan Mbah Khalil Bangkalan untuk menanamkan kepada santri yang sudah alim bahwasanya Al-Quran itu tidak sekedar makhraj, bahwa Al-Quran itu tidak sekedar tajwid, tapi mempunyai kekuatan-kekuatan hayatun rohaniyah di dalam Al-Quran tersebut. Akhirnya baliklah Mbah Manap tadi mau nyebrang ke Surabaya. Nah, ternyata macannya itu tambah dua. Mbah Manap berkata, bibarokati guru saya Mbah Khalil Bangkalan, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung macannya itu kabur. Tabarukan dengan Mbah Khalil Bangkalan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lah, terkadang ketika kita di bulan suci Ramadan, mohon maaf, wadang itu kayak orang lomba tadarus itu biasanya, kenceng-kencengan ya kan, kuat-kuatan sampai jam berapa biasanya loh ya, di taman buah kan seperti itu ya. Bu, halo Bu Nana, nggak ada, kalaupun ada ya 1-2 lah. Jadi akhirnya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, ya kan? Apalagi yang makhrajnya itu wacau balo, masya Allah, lewat mix speaker, ya Allah, didengarkan oleh orang itu sudahlah, baca sendiri di rumah sudah cukup. Nawiru buyutakum tadi bersinarilah, ya kan? Rumahmu itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, jangan melihat nonton Ikatan Cinta terus bro. Sebelum ya mohon maaf ini kira-kira loh, di taman 2 itu kalau habis maghrib atau habis isya itu mungkin kira-kira itu lebih nonton Ikatan Cinta atau mungkin baca Quran. Bu, halo. Wah, yang serius. Hah? Serius ini? Hah? Wah, jos. Alhamdulillah. Habis itu lanjut Ikatan Cinta, Bu ya. Hah? Apa? Nggak punya TV. Ya, muka-muka apa? Ya kredit lah, nggak temankan TV orang ini kesana. Insya Allah di dalam rumah nanti akan timbul ketenangan. Ya wajar mungkin kalau bapaknya di rumah nggak betah ya, bisa jadi karena Al-Quran itu tidak pernah dibaca di dalam rumah. Bahkan ada juga rumah itu jangankan membaca Al-Quran saja tidak punya, banyak itu taman buah. Ya, ini Al-Quran tidak punya, boro-boro dibaca di rumah, punya Quran aja enggak. Ya. Dulu saya sering ngisi pengajian jadi ngobrol-ngobrol Pak RT di mana? Perancis ya. Dulu Perancis kan ada warung apa itu kan Pak RT yang hafal kan, yang punya datanya kan Pak RT. Ya, dulu sering saya mengadakan pengajian di sana. Istighosah tiap bulan di Perancis ya. Kan banyak warung yang remang-remang itu. Nah, kalau saya bilang, penting kamu itu ada Al-Quran di kamarmu sudah. Terserah kamu baca apa tidak. Ya, yang penting ada Al-Quran di kamarmu. Mosok biar kelon ngingetin Quran rising ya. Akhirnya gitu, enak-enakan aja. Tapi alhamdulillah dengan sendirinya mereka terbuka hidayahnya.
ya kan, malu dengan Al-Quran. Ini sangat penting. Makanya putra putrinya, bapak-bapak ibu titipkan kepada guru atau ustadz yang bisa membaca Al-Quran, syukur-syukur yang benar-benar lulusan pesantren. Sini ada TPA, RT 4 ya, TPA. TPA sebulan berapa Pak RT? Hah? Seikhlasnya, kira-kira 10.000, orang 10 lah. Hah? Berapa Bu? 10.000 sebulan. Nah, ini anakmu loh ya, aku cerita ke anakmu. Sebulan ibu ngasih bisyarah SPP ke guru 10.000. Ini Pak Ustadznya mana yang ngajar ngaji? Ada? Pak Agus? Oh, alhamdulillah. 10.000 Pak. Boten. Enggak pinter. Terus jujur-jujuran apa pun? Apa wae, Pak? Seikhlasnya. Ada 10.000, ada yang 5.000 ya kan? Ya, ibu anaknya diajarin ngaji sebulan 10.000. Ini jujur-jujuran. Ibu pengen anaknya sholat, pinter ngaji, alim lah pokoknya. 10.000 sebulan. Itu anak loh Bu ya. Tapi ketika ibu main ke Giant atau mungkin ke Tokoyan lah, ke Tokoyan aja lah, nggak usah jauh-jauh. Nah, Tokoyan yang rata-rata kerjaan di Ciluh mungkin kan. Ibu nitip motor berapa Bu di situ Bu? 2.000. Kalau ibu nitip 2.000 sehari, kalau sebulan 2.000 kali 30 berarti 60.000. Anak ibu diajarin ngaji sebulan, SPP-nya 10.000. Lebih berharga manakah Bu? Anak sama motor? Halo? Bener? Anakmu 10.000 SPP, motor 3.000. Sepakat mulai habis lebaran 100.000 Bu. Nitipin anak gimana? Sepakat, setuju? Insya Allah soleh. Halo? Setuju? Alhamdulillah, ini ustadz sujud syukur. Alhamdulillah, cicilaku ini kok mulai lunas. Aku sebagai aja loh Pak. Enggak, ini pendidikan. Ya. Jadi para kiai, para ulama itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Mohon maaf kalau mungkin di sini ada guru. Kalau guru di sekolah umum cuma hanya mengajar, menerangkan, menulis, menerangkan sudah. Tapi kalau pendidikan pesantren itu ada tarbiyahnya, ada pendidikan. Pendidikan disitulah seorang guru tidak hanya menerangkan, tapi seorang guru juga menjadi contoh, dan seorang guru juga mendoakan para santri. Ini perbedaannya. Makanya para ulama, para ustadz itu memang satu pahlawan tanpa tanda jasa. Kayak 10.000 sebulan itu tidak pernah demo protes ya enggak. Tapi insya Allah Pak 100.000 nanti habis lebaran. Ya Allah. Pokoknya ya cukuplah untuk menyicil BCE ya. Wah, cukup. Ya. Lah nitipin sampai nitipin wedhus saja nanya kok. Nitipin kambing kan juga lah, gimana kambing saya sudah beranak belum? Lah ini nitipin anak loh. Ini sangat penting. Biar apa? Anak-anaknya nanti putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Kacau ngaji ya Pak. Ini gaya ini ada rame itu cari. Dulu lah ya tak? Taman buah nih. Bener Bu? Masa butuh taman buah ya Pak?
rapat ya sing ngono kuwi. Nah. Bikin jangan berisik Bu, jangan agak berisik nantinya. Diam-diam aja. Nah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang dirindukan surga yaitu wahafidin lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisan di sini itu apalagi ibu-ibu, mohon maaf, hasil survei itu bapak-bapak sama ibu-ibu itu lebih banyak kan ibu-ibu ngomongnya. Halo Bu, lanjut. Ibu-ibu sama bapak-bapak biasanya itu kalau bicara ngomongnya lebih banyak kan siapa Bu? Ibu. Pengajian paling banyak jamaahnya, arisan paling banyak, neraka paling banyak. Ibu-ibu lebih perbandingannya syahwat seorang laki-laki dan perempuan itu 1:9. Ibu-ibu seorang wanita itu syahwatnya 9, bapaknya itu cuma 1. Percaya nggak kira-kira Bu? Nah? Belum. Percayalah. Percaya tinggal mulai. Syahwat seorang wanita dengan seorang laki-laki 1:9, lebih banyak ibu-ibunya. Contoh, ini survei. Bapak-bapak itu punya peci 1 ya, bapak ini ya. Peci 1 ya. Ini untuk pengajian pecinya juga ini. Buat kondangan pecinya juga ini. Buat riungan pecinya juga ini. Buat sholat juga sama. Pecinya cuma 1. Coba ibu-ibu, kerudung 1 itu loh nggak cukup. Bener Bu? Taman? Ini kerudung buat yasinan hari Minggu. Besok lagi kerudung buat dasawisma, warnanya beda lagi. Nanti Selasa beda lagi untuk arisan PKK. Besoknya lagi beda lagi karena untuk kondangan. Besoknya lagi beda lagi di pengajian. Betul Bu? Nah, berarti syahwat seorang wanita lebih banyak daripada laki-laki, termasuk dalam berbicara. Ibu-ibu itu kalau ditanya dari mana Bu? Tahu nggak lah kan Pak RT Pak RT dari Purijaya. Sekarang itu loh nyari minyak susahnya, Masya Allah, minyak bersama puter. Padahal pertanyaan dari mana Bu? Cukup jawabnya dari Purijaya. Tidak butuh murad atau keterangan masalah minyak goreng susah dan lain sebagainya, nggak butuh. Taman buah. Itu wanita. Makanya bapak itu banyak mikirnya daripada syahwatnya. Syahwatnya itu bapaknya kecil Bu, tapi banyak mikir. Itu bapak-bapak. Nanti gandeng sama istrinya jalan. Oh Pak De, ini rumah kok bagus ya, rumah kita kok jelek ya. Nah, nyari tukang ya belum dapat kok. Ntar kalau udah dapat tukang ya lebih bagus lagi daripada ini. Mikir bapaknya, sesat, langsung nyampe rumah. Mikir, bapak banyak mikirnya. Diajak kemana? Pak itu mobilnya bagus ya, mobil kita kok jelek. Nah, nyari warnanya kita juga nggak cocok kok. Sudah lah itu aja. Mikir bapak. Taman buah. Ini makanya kenapa janda sama duda itu kebanyakan janda. Betul Bu? Pak RT ya? Banyak kan sini wafal Pak RT yang punya data. Banyak kan janda Pak?
Ya baik aja. Karena apa tadi? Seorang laki-laki itu banyak mikirnya daripada syahwatnya. Wadah tetangganya beli kulkas, langsung bininya panas. Angin. Tetangganya rumahnya di tingkat, langsung asam urat. Oke. Tetangganya beli, rumahnya di tingkat, langsung kambuh asam urat. Hah? Tangan buah ya? Tetangganya beli bis langsung kencing manis. Yuk, ini makanya Bu, mohon maaf ya, kasihan bapaknya tingkat wet, bojomu yo kok kuwi bentang modal. Lah wa hafidhil lisan di sini. Ya. Apalagi ketika kita berpuasa. Jagalah lisan. Sekarang lisan itu kita ingin berdosa, kalau ingin ngomelin orang lewat apa? Ada dunia maya, ada dunia nyata. Ya. Bermedsos ini hati-hati. Ketika kita mengomentari sesuatu, mungkin kayak kemarin, ya kan, Gus Yakut ya, dan lain sebagainya. Wah, komentarnya Masya Allah. Permasalahannya ketika Anda mengomentari beliau, ya kan, dan itu menyakiti, kapan kamu minta maafnya, bro? Loh, ini loh, kapan kita minta maaf? Nah, terjadinya gesekan juga di dalam hidup bertetangga, hidup berumah tangga, rata-rata itu dari lisan. Betul Bu? Biasanya cangkem wedok. Biasanya. Ya. Lisan. Mohon maaf. Sering terjadi gesekan tadi saya sampaikan. Di rumah tangga, entah itu di dalam bertetangga, itu dari lisan. Misalkan bapaknya pulang kerja, nyampe rumah, ya kan, ibunya masaknya kasinan. Ketika dimakan, Bu, apa-apa, ini asin masaknya kamu kasih upil apa? Ini misalkan. Ya karena seorang ibu, karena di dalam rumah itu seorang ibu itu juga capek Pak. Pagi sudah masak, ngurusin anak, belum nanti kalau malam bapaknya numpang. Wah itu capek. Goro-goro upil, wah ribut, perang badar. Gara-gara lisan. Nah, ini ibu-ibu terutama ini, ya, jaga lisannya. Nah ketika karena tadi gara-gara sepele hanya upil, judulnya masalah upil dong. Kamu jadi istri saya udah berapa tahun sih? Sudah senang. Pulang aja kamu ke rumah orang tua kamu saja. Kalau bapak seorang suami sudah bicara, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, dulu segenggam emas kau pinang aku, dulu bersumpah janji di depan saksi. Apa sana? Kopi sih ya? Oh, panitia nggak ngerti ini. Kopi. Nah itu udah bawa tolak angin ya. Nanti habis ini nanti langsung tolak balak. Nah ini gara-gara mikir juga ini. Boleh lah. Mana intinya ada nggak di sini?
Ya. Lah kalau bapak-bapak seorang sudah mengatakan kamu pulang saja ke tempat orang tua kamu. Ini sering saya sampaikan kalau saya pengajian. Ya. Di dalam hati sudah niat untuk mentalak, sudah jatuh talak satu. Ini sifatnya ini kinayah atau sindiran. Kalau di dalam hati sudah niat untuk mentalak, pulangkan saja ke rumah orang tuaku, sudah jatuh talak satu. Ketika sudah talak satu, ini masih bisa rujuk. Tidak perlu mengundang amil atau mungkin kalau tidak perlu ustadz, tidak perlu lah buat apa namanya bayi amplop. Dek, mohon maaf ya, iya kemarin khilaf, sekarang aku rujuk, sudah sah, sudah boleh. Lah besoknya lagi, ya kan? Gara-gara WA. Di sini ada WA nggak? Nek di HP atau gini? Halo, teman gua, ada WA nggak di sini? Wah ada ya, alhamdulillah nek dulu WA. Gara-gara WA mungkin dan sebagainya, waduh ribut lagi. Ini ya mungkin pas pulang kampung ya, ketemu apa temennya sekolah ya kan, biasa reuni ya. Chatting gitu, teman gua loh ya. Gila ketemu ya, ayo makan dulu ya, ketemuan di luar. Di luar angkasa, di luar itu selang ngerti lah. Ribut lagi. Ya kan, ribut. Gelas dibuanting, piring dibuanting. Padahal piringnya ya tidak salah, gelas ya tidak salah. HP juga tidak salah ya, HP itu yopo. Wih, nek delok bapak-bapak ini di sini itu saya lihat suami-suami yang baik lah, suami idaman lah. Dalam arti maksud saya nggak pernah lah banting-banting gelas, kursi, apa nggak pernah. Banting duit paling ya bu ya. Lah ini penting. Ketika nanti terus timbul ribut lagi gara WA, udah kamu tak cerai, sudah jatuh talak dua. Ketika terjadi seperti karena lesan tadi, akhirnya yang menjadi korban itu anaknya pasti. Bapaknya tidur di luar, ibunya tidur di dalam. Ibunya ngontak kantor, mentang-mentang nggak bayaran nanti sebanyak. Lagu ini bisa Pak. Malam ini udah dapat tidur. Oh bisa tuh bisa. Hah? Belum jauh. Lagi kibat giopo. Oh buat selawatan. Wah ini cinta selawat ah? Hah? Seletik. Alhamdulillah. Guys, baik nggak terima tadi ya, khusus selawat pokoknya ya. Jos. Dan kita kok malah karena sing nyawer pokoknya rondo sampean malah kedol. Apa jadi player sampean malah rambadok. Ya. Akhirnya apa? Ya kan, bapaknya tidur di luar, ibunya di dalam gara-gara tadi masalah lesan. Malam ini ku tak dapat tidur. Permisi. Gimana Bu? Apa lo ibu? Saya nyanyi Bu ya. Malam ini ku tak dapat tidur. Terus gimana Bu? Wajahmu menggoda selalu. Nah, mungkin apa meneh hawane adem gitu. Ibuke kok krungu bapake ya butuh jane ya ta. Jane juga sraeman pokoke.
Aku pun begitu. Nah, isinya dengar. Tak lelap tidurku sebelum memandang gigi. Lah ini gara-gara masalah sepele. Tadi sudah talak 2 Bu ya. Ini masih bisa rujuk. Caranya rujuk seperti yang di awal tadi. Dek, kamu aku rujuk lagi. Mohon maaf kemarin aku khilaf. Sudah cukup. Besok lagi. Ya, mudah-mudahan di teman gua tidak ada. Ini sowering hampir tiap hari itu Bu, tamu di rumah saya itu masalah rumah tangga. Dan pastinya ketika di dalam rumah tangga sering berantem, saya yakin pasti di dalam rumah tangga itu tidak ada apalagi sholat jamaah. Betul Bu? Kalau sholat jamaah tiap hari di dalam rumah tangga pasti tidak ada. Sampai geser pun tidak ada. Kalaupun untuk ada, setelah selesai. Misalkan contoh, tadi sudah berantem, sholat jamaah maghrib. Bapaknya menjadi imam, ibunya menjadi makmum. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibunya yang tadi awalnya marah ketika menjadi makmum pas ketika sholat. Walaupun kira-kira dijawab nggak Bu? Kira-kira kok apa? Dijawab walaupun sambil mulutnya itu bibirnya itu ngotot 10 cm. Walaupun amin. Ya, tapi kan dijawab. Betul Bu? Nah, kayaknya kok ya pengalaman. Habis sholat doa salaman. Akhirnya yang tadi awalnya masalah besar jadi adem lagi dengan adanya sholat. Nawiru buyutakum bi qiraati sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Nah, ketika tadi sudah talak 2. Kalau ribut yang menjadi korban siapa Bu? Anak. Anaknya akan menjadi korban ya gara-gara bapak ibunya tidak rukun. Rukun itu satu kalimat mempunyai 2 arti. Satu, rukun itu guyub ya. Yang kedua, rukun itu perkara yang wajib dilakukan ketika kita melakukan ibadah. Ini rukun. Nah, ketika tadi sudah perang hebat, kalau ibunya berantem sama bapaknya otomatis biasanya kalau minta duit kan nggak berani. Betul Bu? Berani nggak Bu? Hah? Berani Bu, pedul men we. Hah? Halo Bu, berani nggak kalau pas lagi marah bapaknya minta duit gitu nggak punya duit, berani? Halo? Berani? Kendel wong ini dibule ya, sekolahnya rawani gitu lah, gak wani aku wis kendel-kendel gini ya. Akhirnya ketika ibu nanti butuh uang minta ke bapak, pastinya juga mikir karena apa? Karena tadi lagi berantem. Otomatis yang diperintah pasti anaknya, itu sudah pasti. Betul Bu? Yang diperintah anaknya apa langsung minta sendiri biasanya? Halo? Nyuruh anak, ya, pengalaman kayak kalian. Wis tahu pokoknya. Minta ribut, tong, bapak, sana minta ini ke bapakmu non. Bapak di mana?
no di luar no, cuci motor no. Minta duit. Titik anaknya. Pak, apa? Terus mama minta duit. Gak boleh. Ini bapak ini habis arisan RT duitnya gede-gede. Gak boleh dipegang anaknya. Udah, sono. Bilang ke makmu sono, suruh kesini sendiri kalau minta duit. Balik lagi anaknya. Mak, apa? Kata bapak bapak habis dapat arisan RT karena mau bulan Ramadan. Ya toh. Ya, terus mak suruh ke sana sendiri ya mak bapak. Langsung dia Bu. Betul Bu. Saya tahu rumah ini ceritanya. Anaknya kan disuruh tadi kan. Balik lagi. Bilang sama bapak kono. Mau buat dong apa Pak Mono? Balik lagi. Pak, apa? Kata mak mau dimasakin apa? Enggak. Bapak mau nari makan di rumah makan lah, restoran. Disiput. Tanyain mak mau dibawain apa? Balik lagi anaknya. Ini sampai lempoh anaknya. Imbas gara-gara orang tua tidak rukun. Betul Bu? Efeknya lagi besok pasti anaknya sekolah bolos, nggak berangkat sekolah. Betul Bu? Hah? Betul deh Pak Mulu ya. Anak nggak berangkat sekolah. Kalaupun toh berangkat pasti juga terlambat sampai sekolah. Akhirnya anak ini akan nantinya akan belajar berbohong kepada sang guru. Kang keyboard itu mau tak masuk, nyetok keyboard itu juga. Ngopi sih betul encer sih. Akhirnya, nggak tadi mana Bu? Lalu bohong kepada guru. Oleh waktu telat sekolah, Pak Guru motornya bocor. Padahal gara-gara bapak ibunya berantem, anak ini ikut mikir. Mau minta duit tidak akan berani. Berangkat sekolah telat, ya. Padahal itu motornya tidak bocor. Kenapa telat motornya bocor? Dalane halus kok lele kok bisa bocor. Kenapa aku Pak Guru sudah bohong 2 kali? Ya. Nah sudah ditempel apa belum? Udah Pak Guru sudah ditempel banyak. Terus ban yang depan atau belakang yang bocor? Yang depan Pak Guru. Loh, bohong lagi. Pak Guru nanya 10 kali, jawabnya bohongnya 10 kali. Gara-gara orang tuanya lagi ada gesekan. Saya doakan mudah-mudahan ya, warga RT 4 rumah tangganya ayem, tentrem, bahagia dunia dan akhirat. Kok gak amin apa rondo ya? Pakai seramin kok dongak malah gak amin rondo kali itu. Jadi ketika di bulan suci Ramadan, wahafidin jaga lisan kita untuk tidak menggunjing apalagi menjelek-jelekkan orang. Nah, dunia milenial ini semakin canggih. Ya. Ghibah aja itu ada majelisnya. Majelis ghibah grup. Ada Ibu ya? Grup ada kan? Ada grup di RT aja ghibah aja ada. Berarti kan RT loh ini. Ya RT ya. Ada ya kan? Ya Allah. Ya mudah-mudahan tidak pura lah ya. Jadi yang kedua wahafidin lisan.
Yang ketiga, umumnya kalau ngaji nyampe jam berapa Bu ya? 12. Sak kesel kowe. Kowe iki urunan ora sak kesel kowe. Nunjuk Din, Pak. Hah? Nunjuk Din. Munjuk ya. Pilih. Nomor 3 ya, yaitu wajud ainit to'at, yaitu wabut ainit jihan, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga oleh Allah, yang selalu memberi makan orang-orang yang lagi kelaparan. Indahnya Islam ketika ada orang miskin, ada kegiatan seperti santunan yatim piatu, seperti zakat, itu sebagai bentuk rasa kasih sayangnya seorang muslim kepada orang-orang fakir miskin. Di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Siapakah orang yang mendustakan agama? Di dalam arti mendustakan agama di sini yaitu orang yang tidak percaya dengan Islam, yaitu orang yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Halo Bu, lanjut. Nah, kasih sayang di sini Islam dibentuk ya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada namanya itu infak dan lain sebagainya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada antar sesama. Nah, kasih sayang ini ayo kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada warga khusus yang ada di RT 04. Kasih sayang tidak hanya di antar rumah, di antar warga saja, akan tetapi di dalam rumah tangga. Kasih sayang ini loh, ayo kita lestarikan, kita budayakan, terutama dalam rumah kecil dulu, yaitu rumah tangga. Bapaknya sayang kepada ibunya dan lain, dan sebaliknya ibunya juga sayang kepada bapaknya. Ya, terkadang seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, kasih sayang itu kadang mulai pudar Bu, biasanya loh. Mungkin dulu masih perawan ya, masih single, bodinya waduh gitar Spanyol langsing. Ketika hamil punya anak satu, badannya sudah berubah. Punya anak dua, tambah berubah lagi, tambah gede lemu, wah sak gerobak bakso. Mungkin dalam pacaran ya kan, saya punya anak satu, bebek, punya anak dua, mungkin wah melihat istri sudah lemu, brot, rasa kasih saya sudah tidak ada, sudah mulai pudar. Seorang laki-laki yang baik, kata Nabi, akmalul mu'minina iman aksanul khuluqan khiyarakum linasaihi. Seorang akhlak seorang suami yang baik itu ketika memanggil istrinya itu dengan sebutan yang indah dan sayang dengan istri-istrinya. Istri tiap bulan beli emas. Betul Bu? Halo? Dibeliin perhiasan nggak bapaknya? Bojone mbok ingu yo Pak, beliin istrinya itu tiap bulan emas.
bedanya ya minimal ya pon. Ojo tepung kanjek. Ya, jadi yang sayang gitu loh sama istrinya. Ya, mulai besok nanti beliin ya, make up yang bagus lah, yang mahal. Utimu bojone gitu. Ojo gelem numpak itu ora dong ragati. Yang baik kepada istrinya. Mulai dari memanggil dan lain sebagainya. Dan sebaliknya seorang istri juga sama. Idza ghasal al-mar'atu siapa zaujah, seorang istri yang mencuci baju suaminya. Ngok Bu. Seorang istri yang mencuci baju suaminya. Kata Allahu alfai hasanah. Allah mencatatnya 2000 kebaikan. Halo Bu, kuping rumah nih. Halo. Ibu nyuci celana dalamnya bapak ditulis 2000 kebaikan. Ojo pembantu nih, sogong kok malah lulus dikek pembantu nih. Hah? Bojomu mauan 2000 kebaikan. 2000 kebaikan dicatat oleh Allah. Dan kata Allah lagi, kata Nabi lagi, Allah akan menghapus 2000 kejelekan. Wah enak ya waktu itu ngono kuwi. 2000 kejelekan dihapus. Kalau ibu nyuci bajunya bapak, enggak nyuci ya, yang nyuci mesin cuci. Oh, neng inget Bu, ya, ini perlu saya sampaikan. Ketika ibu nyuci, ya, kayak ngombe urung harus ngubah ngombe. Jam 22 udah sejam Ibu, masih satu lagi. Ini kontraknya kira-kira ini sampai jam berapa ya? Tengah 11 saya. Sampai mana tadi? Lupa saya. Sampai mana? Nyuci baju. Ya ini penting Bu ya. Perlu saya sampaikan ini bab toharoh. Ketika ibu nyuci baju, apalagi punya anak kecil, ya, pisahkan antara baju anak dengan bapaknya. Syukur-syukur baju itu dicuci dulu Bu. Cuci dulu sampai bersih ya kan, dibilas ya. Tak praktekin aja Bu, biar gampang Bu ya. Karena selama ini saya lihat Bu ya, mohon maaf, ketika ibu-ibu mencuci baju bapaknya semua di dalam rumah, itu baju bapaknya, ibunya, anak yang balita itu jadiin satu, ya kan, masukin mesin cuci, terus ya kan, kasih rinso pewangi, kering, cuci langsung jempol. Loh itu loh najis yang anak yang balita tadi jadiin satu dengan sarung bapaknya mau kena ibunya, akhirnya satu mesin cuci itu jadi najis. Nah, cara yang benar cara mencuci baju ya. Misalkan ya, sarung-sarung mohon yang praktek ya. Mungkin ini anu Bu ya, tak matahari dulanan ya, kebanyakan iklan ngaji dari apa. Ini baju ya, lah baju anak, ini bajunya ibunya. Lah baju anak tadi yang balita tadi Bu, apalagi yang belum dikhitan ya, ini bersihkan dulu sabun, sikat ya kan. Kalau sudah ya, nanti dicuci dengan air yang mengalir, dicuci dengan air yang mengalir ya kan, baru nanti dipinggirkan, pinggirin. Bapak juga sama dengan air yang mengalir, sudah, baru nanti masukin mesin cuci, baru dikeringkan. Kalau ibu cara mencuci baju dengan ini
Mungkin anaknya, ini maknya, bapaknya jadiin satu, masukin mesin cuci, langsung putar kasih pewangi, itu satu mesin cuci akhirnya menjadi najis semua. Kalau najis semua otomatis sholatnya ibu tidak sah. Gitu loh. Ya. Ini perlu masalah cuci mencuci. Jadi khususnya ibu-ibu ketika mencuci baju pilihin ini anak yang balita, dibersihkan dulu. Karena apa? Anak balita itu belum tahu caranya bersuci, caranya toharoh yang benar seperti apa itu belum ngerti. Ya. Akhirnya biar nggak menjadi najis semua anaknya. Ya. Ya Bu ya, paham Bu ya. Nah, besok praktekin ya. Tadi saya sampaikan seorang ibu-ibu, seorang ibu mencuci baju bapaknya ditulis oleh Allah 2000 kebaikan. Yang penting jangan punyanya tetangganya ya. Awas menetonggone. Yang keempat, kata Nabi, orang yang dirindukan surga yaitu puasa ini fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di sini itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai Adam alaihi. Jadi kurikulum puasa di sini. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwasanya berpuasa itu sudah ada sejak zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika dipisahkan ya, dengan ibunda Siti Hawa, ada yang menerangkan itu 20 tahun, ada yang menerangkan 40 tahun. Akhirnya apa? Nabi Adam alaihissalam sampai berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Dan Nabi Adam melakukan puasa, yaitu puasa bid yang kita sebut puasa mutih, yaitu tanggal 13, 14, 15. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Lah puasa ini merupakan wasilah terkabulnya suatu cita-cita atau niat dan maksud itu. Dengan wasilah puasa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu itu kalau senang sama A gitu ya, itu cukup puasa. Kok senang sama mungkin sama cewek gitu ya, misalkan ya, nggak perlu Fortuner apa dan lain sebagainya, PC nggak perlu. Puasa 3 hari, ya kan? Langsung cewek tersebut I love you full. Itu dengan puasa. Loh, orang puasa mempunyai doa yang sangat dijabah, ya kan? Seekor binatang ular itu tidak tiap hari makan, ya, tidak tiap hari ular itu makan, tidak. Ada yang ular itu sebulan sekali itu baru makan, ya kan? Tapi ular itu ketika gigit orang, ya kan, gigit nggak diobatin pasti mati. Mempunyai bisa atau gigitan yang sangat mematikan. Kenapa? Karena ular tersebut ya, binatang ular ini rajin berpuasa. Coba ketika kita digigit kambing, kambing itu tiap hari makan, nggak pernah puasa, paling cuma bekas doang, nggak akan sampai mematikan. Karena apa? Karena kambing tidak pernah berpuasa. Seorang ibu, seorang bapak menasehati anaknya tidak digubris, jangan salahkan anaknya. Berarti upasnya ibu itu tidak ada, karena ibu bapaknya tidak pernah berpuasa. Halo? Tidak pernah berpuasa. Kunci keberhasilan itu di puasa, Bu. Terutama ibu-ibunya. Ya. Mbah Harto, kenal nggak Bu Mbah Harto sampai? Halo? Kenal? Hah? Mbah Harto presiden 32 tahun nggak kenal?
Oh tahu dua nggak kenal ya? Itu ibunya ahli tirakat. Padahal Ibu Sukirah, bapaknya Pak Harto itu bukan keturunan raja. Sampai saya pernah main ke Bantul, ke tempatnya kelahiran Mbah Harto. Nah, Ibu Sukirah itu sampai berapa puluh tahun itu puasa Daud. Bahkan sampai ketika puasa itu sampai pingsan ketika hamilnya Mbah Harto. Harapannya apa? Biar nanti ketika lahir anaknya ini menjadi raja di tanah Jawa. Ya, dengan puasa akhirnya Mbah Harto lahir jembluk lemu, diijabah doanya Mbah Sukirah, anaknya menjadi presiden 32 tahun. Itu karena sebab puasa. Contoh lagi, seekor ayam itu kalau ingin menetas, yang diangkreminya itu butuh waktu puasa 21 hari. Makanya ketika ayam betina itu ketika berpuasa lagi angkrem, nggak mau diajak apa ya, dispoy dikawin sama jagus, nggak mau karena lagi berpuasa. Dengan harapan apa? Telur yang diangkremi nantinya itu bisa menetas menjadi anak ayam. Itu lewat prosesnya, yaitu proses puasa. Ini puasa. Ibu anaknya pengen berhasil, ya kan? Dalam mempunyai hajat cita-cita, ibunya khususnya harus berpuasa. Ya. Itu guru saya cucunya Mbah Manap Nirboyo. Kalau Mbah Manap sendiri itu Masya Allah, dan istrinya beliau itu puasa 35 tahun. 35 tahun itu Mbah Manap. 10 tahun itu puasa untuk ilmunya ketika menuntut ilmu. 10 tahun puasa untuk anak cucunya. 15 tahun puasa untuk santri-santrinya. Makanya kelulusan pesantren Nirboyo itu melahirkan, menelurkan para ulama-ulama santri-santri yang hebat. Karena apa? Karena kiainya, gurunya ahli tirakat. Lah puasa sendiri ada yang puasa, misalkan Ramadan ada puasa itu, kalau Jawa ada merawat, ya kan? Ada puasa namanya itu bisu. Loh, apakah ada dalam ajaran puasa itu? Puasa bisu ada. Siti Maryam itu ketika mengandung, ya itu tidak boleh berbicara. Ya kan? Itu puasa bisu. Ada lagi puasa anti ruhi, tidak boleh makan yang bernyawa. Apakah ada dalam tuntunan Islam? Ada. Nabi Idris itu selama hidupnya tidak pernah makan yang bernyawa kecuali daging mentah. Hadirin wal hadirat rahimah. Dah puasa sangat penting, Bu. Ya. Makanya boleh saya sampaikan, ibunya terutama anaknya ditirakati, Bu, biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak is numpang apa bapak is sebelah duit ya Pak, itu kasih ibu yang tirakat. Ibunya yang mempunyai upas yang sangat manjur itu seorang ibu daripada bapaknya. Makanya di tempat saya ngaji ya, di kobong saya itu saya wajibkan santri wajib puasa Daud minimal 7 tahun, ya kan? Wajib. Ya. Ngaji yang di tempat saya itu wajib ngaji, wajib puasa 7 tahun, itu wajib puasa Daud. Ya. Biar apa? Ilmunya berkah. Lah ibunya juga sama, cepat Bu. Anaknya yang masih menuntut ilmu, mungkin lagi di pesantren atau lagi sekolah dan lain sebagainya, puasa minimal, kalau tidak kuat puasa Daud minimal puasa Senin Kemis. Waktunya Senin yo nyenen, waktunya Kemis yo Kemis. Iku kan PRT nek Mas Kemis itu. BLT PRT aja ora Mas Kemis ya kan. Ya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah ya.
Jadi saya ulang ya, kesimpulan pada malam hari ini, orang yang dirindukan surga, kata Nabi yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga yaitu orang yang memberi makan kepada orang fakir miskin. Yang keempat yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri ya, saya juga mengundang ya Bu, Bapak-bapak, besok di tempat saya ya ada acara haflah akhir sanah, yaitu imtihan kalau istilah pesantren. Kalau dalam umumnya tutup tahun pelajaran pondok pesantren. Acara Ba'da Isya nanti akan dirawuhi ya dengan pembicara yang pertama Gus Lutfi dari Kosambi, yang kedua nanti Yai Syarif Rahmat ya, yang bringose kumusnya so lengan itu ya, yang di bawah ibu-ibu mau hadir ya, alhamdulillah ya, tabarukan. Insyaallah nanti disiapkan turbras di sana. Jadi ada Bu, setiap kita ada kegiatan haflah ya, itu ada turbras digantung setiap gang ya, ada handphone, ada mesin cuci, tinggal ngambil bapaknya nanti. Nah, ada doorpress ya. Jadi panitia menyiapkan sekitar 450 doorpress. Nanti tinggal ngambil kalau sudah digantung. Ya. Ada duitnya juga ya. Jadi harapan saya sudah bisa hadir tabarukan acara haflah biar nanti anaknya di putra putri yang soleh dan solehah. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.